Ada satu kota di Jawa Timur yang katanya mengandung mitos melegenda, yaitu kota Kediri. Bayangin aja, Presiden Soeharto yang bisa berkuasa sampai 32 tahun aja sama sekali nggak pernah berani menginjakkan kaki ke kota Kediri. Terus, Gus Dur nekat datang tahun 1999. 2 tahun kemudian, beliau lengser dari jabatannya. Kebetulan doang, atau emang ada yang sengaja ngesetting ini semua di balik layar? Selamat datang di Nyata atau Rekayasa, mitos yang dipaksa nyata atau fakta yang dianggap rekayasa. Bareng aku, Risha. Kali ini kita bakal membedah satu mitos lokal yang udah lama viral, yaitu kutukan Kediri Wingit. Mitos yang konon katanya ditakuti hampir semua presiden Indonesia. Nah, serunya, SBY sering dibilang sebagai presiden yang berhasil mematahkan kutukan ini. Tapi, beneran gak sih? Banyak yang nge-spill kalau SBY sebenarnya cuma main aman dengan cara lewat pinggiran kotanya aja, nggak bener-bener masuk ke tengah kota Kediri. Pertanyaannya sekarang, apakah kutukan ini emang beneran kutukan dari raja zaman dulu? Atau jangan-jangan ini cuma rekayasa? Nah, supaya paham nih, kenapa kota ini ditakuti, kita harus mundur jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada abad ke-6 zaman Kerajaan Kalingga. Konon, ada raja bernama Kartikeya Singha. Beliau ini suaminya Ratu Sima, ratu yang terkenal adil dan gak pandang bulu kalau ngasih hukuman. Nah, sebelum meninggal, Raja Kartikeya kabarnya sempat meninggalkan kutukan atau prasasti wingit yang isinya kira-kira begini. Siapapun kepala negara yang tidak suci masuk ke wilayah Kediri, dia bakalan jatuh. Kalau kita coba buka kitab kuno babat Kediri, di sana ada tertulis aturan perang yang unik banget. Kalau pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan duluan, mereka bakal selalu menang. Tapi sebaliknya, kalau musuh yang langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri duluan, maka musuh itulah yang bakal menang telak. Coba deh kalian cerna baik-baik kalimat itu. Kalian pasti mikir, loh kalau rumusnya musuh yang nyerang ke Kediri bakal menang, harusnya presiden yang datang ke sini posisinya malah makin kuat dan menang dong. Masalahnya, presiden datang ke Kediri itu bukan bawa satu pasukan militer penuh yang siap perang buat ngepung kota. Mereka datang ke sini sebagai tamu, kunjungan kerja, atau bahkan cuma menghadiri acara. Kasarnya, mereka datang kosongan tanpa perlindungan politik yang kuat. Jadi, kalau dilihat dari sudut pandang kuno, kedatangan presiden ini bukan dianggap lagi menyerang ya, melainkan tindakan nekat menyerahkan diri ke dalam jebakan. Nah, kita mulai dari kasus yang paling sering jadi bahan obrolan hangat nih. Siapa lagi kalau bukan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tanggal 21 November 1999, baru sebulan menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur nekat datang ke Kediri buat membuka muktamar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo. Secara geografis, Lirboyo ini memang masuk di wilayah Kediri. Banyak sesepuh dan orang dekat yang kabarnya udah ngingetin beliau soal mitos wingit ini. Tapi yang namanya Gus Dur, tokoh rasional sekaligus humoris, beliau tetap santai dan berangkat ke Kediri. Hasilnya, kurang dari 2 tahun kemudian, tepatnya Juli 2001, situasi politik di Jakarta memanas hebat. Gus Dur diberhentikan dari jabatannya lewat sidang istimewa MPR sebelum masa jabatannya selesai. Nah, yang paling menarik justru cerita tentang Presiden Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa nih di era Orde Baru, era di mana beliau rajin banget keliling-keliling daerah buat meresmikan proyek-proyek.
Soeharto kabarnya nggak pernah sekalipun menginjakkan kaki di pusat kota Kediri dalam agenda resminya. Banyak bisik-bisik di kalangan sesepuh Jawa kalau penasihat spiritual Soeharto udah ngewanti-wanti banget supaya beliau menghindari kota ini demi menjaga kestabilitas kekuasaannya. Apakah strategi ini berhasil? Buktinya, beliau bisa bertahan sampai 3 dekade lebih. Tapi sekeras apapun beliau menghindari Kediri, pada akhirnya kekuasaan Soeharto tetap tumbang diterjang badai reformasi 1998. Jadi, menghindar dari Kediri itu jaminan aman? Ternyata enggak juga ya. Terus, datanglah Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY, presiden ke-6 kita yang digadang-gadang sebagai sosok yang berhasil mematahkan mitos Kediri Wingit. SBY berani datang ke Kediri 2 kali pas masih menjabat. Pertama, tahun 2007 dan kedua tahun 2014. Pas meninjau langsung pengungsi erupsi Gunung Kelut. Hebatnya, SBY tetap aman sentosa nih menyelesaikan 2 periode kepemimpinannya. Sampai akhir ya. Mitosnya patah, jangan senang dulu. Disinilah rahasia besarnya dimulai. Para budayawan Kediri menemukan sebuah detail tak terduga tentang cara SBY masuk ke Kediri. Banyak yang mengira SBY nekat menantang mitos ini secara terang-terangan. Tapi menurut para budayawan lokal Kediri, salah satunya Imam Mubarok, SBY kabarnya tuh nggak benar-benar masuk ke pusat kota Kediri. Beliau cuma melipir di pinggiran kotanya aja. Kalau kita lihat dari sejarah kuno, wilayah Kediri itu sebenarnya dibelah sama Sungai Brantas. Nah, pusat kekuasaan dan titik wingit yang dipercaya menyimpan kutukan itu posisinya ada di sebelah timur Sungai Brantas, alias wilayah kota. SBY waktu itu lebih milih rute pinggiran di sebelah barat sungai buat meninjau pengungsi Gunung Kelut. Beliau baru berani menyeberang dan masuk ke pusat kota Kediri setelah beliau lengser alias purna tugas dari jabatan presiden. Kebetulan yang sangat terencana, bukan? Sekarang coba kita sisihkan dulu urusan mistis, kutukan, atau hal gaib lainnya. Mari kita bedah pakai logika, kenapa Kediri selalu jadi wilayah yang sensitif buat para penguasa. Dari zaman dulu, Kediri itu basis massa yang kuat banget dari kaum nasionalisme dan agamis. Khususnya Nahdlatul Ulama, kota ini adalah rumah buat pondok-pondok pesantren besar seperti Pondok Lirboyo dan Ploso. Plus jadi pusat industri besar. Jadi pas ada presiden yang jatuh setelah pulang dari Kediri, itu bukan karena tanahnya yang punya misteri buat mengutuk. Tapi karena pas berkunjung ke sana, sang presiden emang lagi menghadapi konflik politik yang besar di tingkat nasional. Kediri tuh cuma jadi tempat konflik itu memuncak. Di satu sisi kita punya deretan fakta sejarah kuno tentang kutukan Kartikeya Singha dan taktik perang babat Kediri yang sangat masuk akal jika diterapkan dalam politik. Tapi di sisi lain, kita bisa melihat gimana taktik geopolitik dan kebetulan sejarah dikemas sedemikian rupa sempat jadi cerita rakyat yang buat merinding. Jadi, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kutukan Kediri Wingit ini memang nyata karena energi kutukannya? Atau semua ini hanyalah rekayasa politik? Pada akhirnya, misteri Kediri Wingit ini mengajarkan kita satu hal. Kekuasaan itu selalu rapuh, baik itu karena kutukan kuno dari Kartikeya Singha maupun karena dinamika politik nyata. Ketika seseorang pemimpin kehilangan kewaspadaan dan salah mengambil langkah strategis, disitulah taktanya bakal goyah. Mau dia melipir di pinggiran Sungai Brantas atau nekat menerobos ke pusat kota. Sekarang, pertanyaannya cuma satu. Siapa presiden selanjutnya yang punya keberanian buat nyebrangin Sungai Brantas dan masuk ke pusat kota Kediri? Aku Risha, sampai jumpa di episode nyata atau rekayasa berikutnya.
mitos yang dipaksa nyata atau fakta yang dianggap rekayasa.